Halo, salam rahayu, mulun basuki langgeng, rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur, jumpa lagi dengan saya dari Warok Wengker Academy, dengan saya Mas David Kinogo Surogo. Nah, sedulur, beberapa minggu ini senter sekali kejahatan yang mengatasnamakan atau menggunakan metode gendam. Dan apalagi di kota saya juga beberapa kali ada berita orang terkena gendam sehingga ada beberapa material atau hartanya itu terkuras juga ya. Nah, sebenarnya sedulur, gimana sih kita mengatasi gendam atau hipnotis modern atau ilmu pukau ya, karena gendam ini kan hipnosis tradisional kalau saya bilang, sama dengan pukau kalau bahasa Melayunya itu ya. Nah, kita harus tahu dulu strukturnya tentang gendam itu bagaimana ya. Nah, sedulur, gendam itu menggunakan struktur. Dia menggunakan komunikasi, menggunakan bahasa, menggunakan sugesti, dan menggunakan yang namanya strategi serta menggunakan ilmu psikologi. Jadi 5 ini struktur dari ilmu gendam tersebut. Nah, sedulur, ketakutan akan adanya ilmu gendam yang pengaruhnya itu susah atau tidak bisa ditolak, atau juga kita menganggap ilmu gendam itu sakti, sehingga ketakutan pada masyarakat itu merupakan keuntungan yang besar bagi mereka yang menggunakan gendam sebagai sarana kejahatan, apalagi mereka yang bermental lemah. Tetapi bagi mereka yang berpikiran rasional, maka gendam ini tidak akan berhasil ya. Jadi ingat, bagi mereka yang punya ketakutan terhadap ilmu gendam dan merasa ilmu gendam itu sakti dan pengaruhnya tidak bisa dihilangkan, itu merupakan keuntungan besar bagi mereka yang menggunakan kejahatan gendam ini. Nah, terus ditambah bagi panjenengan ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal tiba-tiba menepuk ya. Tepuk itu kan kita kaget, loh siapa ya. Dalam sekian detik inilah itu, atau kondisi hipnosis itulah, kita akan mudah sekali dimasuki sugesti. Nah, biasanya ada 4 pertanyaan ya berturut-turut biasanya, itu yang jawabannya itu mengiyakan atau membolehkan ya, mengiyakan atau membolehkan. Contohnya, Bang, apa saya bisa bantu? Nah, seperti itu. Saya bawakan ini, Bang. Bang, saya bisa lihat itu. Saya bisa di toko ya, saya lihat itu apa, Bang, rokoknya itu apa, Bang? Bener nggak itu, Bang? Itu rokok apa, Bang? Oh, ini ya, Bang, gitu. Jadi dari sekian detik itulah maka akan dimasukkan sugesti. Ya, itu strateginya seperti itu. Maka hati-hati kepada orang yang mengatakan membuat pertanyaan dengan jawaban iya atau memperbolehkan. Itu kita harus hati-hati dan harus berpikir kembali. Kita harus sadar ya. Karena apa? Karena gendam ini membuat orang mempengaruhi pikiran alam bawah sadar, yaitu merubah alam bawah sadar itu tidak sesuai dengan persepsi yang ada. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Terus yang ketiga, biasanya induksinya itu, kalau 3 ini tidak berhasil, biasanya pakai totokan gendam. Totokan gendam itu ya semacam tepuk tadi. Itu sebenarnya kadang-kadang efektif, kadang tidak ya, tapi tergantung dengan kuat mental ya. Tapi ada yang totokan gendam itu yang benar-benar efektif, dan itu memang harus benar-benar kita hindari. Tapi jarang orang bisa memakainya. Itu adalah dan totokan gendam, biasanya ada di sini atau di sini, dan itu efeknya luar biasa, bisa membunuh panjenengan semua. Jadi Anda harus hati-hati kepada orang
yang baru, yang bertanya kepada panjenengan, yang datang kepada panjenengan, ya, yang tiba-tiba menanyakan 4 hal yang jawabannya iya atau membolehkan, mengiyakan atau membolehkan, yaitu caranya adalah kita menolak gendam atau ilmu pukau tadi. Jadi sebenarnya ilmu gendam atau ilmu pukau adalah ilmu yang biasa-biasa saja, ya. Anda bisa menolaknya dan Anda juga bisa tidak mengiyakannya, ya. Itu. Jadi jangan takut bahwa gendam itu tidak sesakti yang kita bayangkan, karena ada strukturnya tadi, ada 5 strukturnya, ada bahasa, ada komunikasi, ada bahasa, ada sugesti, ya, terus ada strategi dan ada ilmu psikologinya. Itu ya, strukturnya seperti itu. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan bisa memberi wawasan dan Anda juga terbebas dari kejahatan yang mengatasnamakan gendam. Matur suwun, salam rahayu, wong ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu rahayu.